STA TV, media syiar Islam. Yang terakhir ingin saya sebutkan terkait sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, yang belum saya sebutkan mungkin di pertemuan yang sebelumnya, bahwa setelah beliau masuk Islam, maka beliau sangat berambisi, sangat semangat agar ibunya juga ikut serta masuk ke dalam Islam bersama beliau. Maka setiap hari, siang dan malam, beliau mendakwahi ibu beliau, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang hasan, dihasankan oleh Imam Al-Albani. Maka beliau pun siang dan malam mengajak ibunda beliau untuk masuk ke dalam Islam. Sampai suatu ketika beliau mengajak ibunya masuk ke dalam Islam, rupanya ibunya mencela Nabi SAW. Fa kharajat min lisaniha fi Rasulillah SAW ma akrah. Keluarlah dari lisannya celaan-celaan yang aku sangat benci, yang dia utarakan kepada Rasulullah SAW, karena memang ibu beliau yang belum masuk Islam. Sebagaimana yang dikatakan, tak kenal makanya tak sayang, tak sayang makanya tak cinta. Ibunda beliau masih musyrikah. Begitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengajak ibunya masuk ke dalam Islam, maka malah yang keluar dari mulut ibu beliau adalah celaan-celaan terhadap Nabi SAW. Membuat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menangis dan bersedih. Setelah itu beliau pergi ke Nabi SAW, menemui beliau dan menceritakan bahwa beliau telah mendakwahi ibunya, tetapi pada kali ini yang keluar dari mulut ibunya adalah celaan terhadap Rasulullah SAW. Maka Abu Hurairah memohon kepada Nabi agar Nabi meminta dan berdoa kepada Allah memberikan hidayah kepada ibunya. Maka Nabi pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayahmu kepada ibundanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Setelah Nabi SAW berdoa demikian, Abu Hurairah pun pulang ke rumahnya, mustabshiran bida'wati Nabi SAW. Beliau sangat optimis bahwa doa Nabi ini akan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Begitu beliau sampai di rumahnya, beliau ketok pintunya. Sebelum pintu terbuka, setelah terucapkan atau terdengar dari dalam rumah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Maka yang tadinya hari tersebut adalah hari yang paling menyedihkan karena ibu beliau telah mencela orang yang paling mulia dan paling suci di muka bumi, yaitu Nabi SAW, menjadi hari yang paling membahagiakan karena orang tersebut kini telah masuk Islam dengan melafadzkan dua syahadat, yaitu ibunda beliau yang sebelumnya beliau telah berjuang, berusaha agar ibunya masuk ke dalam Islam, malah terakhir kalinya mencela Nabi SAW. Setelah itu masuk Islam. Tentunya ini adalah kebahagiaan yang luar biasa dari seorang anak yang serius dalam beragama, tatkala ada anggota keluarganya yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dari kisah ini ada pelajaran penting buat kita kaum muslimin secara umum, dan khusus bagi orang-orang yang mengajak manusia ke jalan Allah Jalla wa'ala, bahwa Allah lah yang membolak-balikkan hati manusia. Secara logika kan tidak, kayaknya jauh lah dapat hidayah, karena baru tadi mencaci maki Rasulullah. Hitungan hanya beberapa saat, tidak ada satu hari, tidak sampai satu hari, satu malam. Hatinya Allah ketuk, ya, hidayah Allah datang menjemputnya menjadi orang yang masuk ke dalam Islam. Ibunda Abu Hurairah. Dan banyak lagi contoh-contoh lainnya. Contoh yang lainnya adalah Khalid ibnul Walid, Abu Sufyan. Abu Sufyan ada dengan Khalid ibnul Walid di perang Uhud adalah panglima perangnya kaum musyrikin yang telah menjadi sebab patahnya gigi geraham Rasulullah SAW, pecahnya pipi Rasulullah SAW, hancurnya topi perang beliau, dan meninggalnya sekian para sahabat Nabi SAW, di antaranya Hamzah ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Malah setelah itu beliau masuk ke dalam Islam setelah dapat hidayah.
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam sebuah riwayat disebutkan dia menampar saudari kandungnya yang merupakan istri dari sahabat Khabbab ibnul Arat ketika di Mekah karena mengikuti ajaran yang sesat yang telah menyelisih ajaran agama nenek moyang beliau. Menurut penilaian beliau di saat itu yang masih musyrik. Maka beliau tampar saudari kandungnya sampai membekas dan mengeluarkan darah. Coba bayangkan, tamparan bisa mengeluarkan darah. Kalau tendangan mengeluarkan darah mungkin itu hal yang biasa. Ini tamparan di pipi mengeluarkan darah. Berarti tamparan yang sangat kuat dari Umar. Setelah itu Umar menanyakan di mana Muhammad SAW sambil mengeluarkan pedangnya. Sambil mengeluarkan pedangnya dari sarungnya. Dia seret ke tanah. Ya, dia seret ke tanah. Dan Umar bin Khattab di masa jahiliyah adalah orang yang sudah dikenal, tidaklah mengancam, melainkan terbukti dan ada korbannya. Melainkan ada buktinya dan ada korbannya. Maka Umar bin Khattab mendatangi rumah siapa jamaah? Rumah siapa? Yang disebut dengan menjadi sebuah istilah masyhur sekarang. Yang di situ Nabi disembunyikan di Mekah. Hah? Darul Arqam. Darul Arqam. Begitu Umar nampak, sebagian para sahabat Nabi kalang kabut. Umar yang tahu. Mungkin orang lain bacut. Ya Abu Lahab dua gaya gertak mungkin kayak gitu. Ya kan? Ya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab ya. Ya Umar bin Khattab. Bukan Umar dari Iran. Umar bin Khattab radhiyallahu an. Datang. Maka sebagian para sahabat tetap berdiri di luar dan memerintahkan kepada sahabat yang di dalam, jaga Rasulullah SAW. Lihat bagaimana siasatnya mereka para sahabat Nabi. Sebagiannya mengorbankan fisik mereka untuk Rasulullah SAW karena agama yang dibawa oleh Rasulullah. Sebagian yang lain menjaga fisiknya Rasulullah SAW. Sebagian yang lain melakukan pagar betis di luar. Rupanya Nabi tidak mau, tetap di dalam. Nabi malah keluar, menemui Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian menarik kerah bajunya Umar. Menarik kemudian ditarik dengan kencang, sekencang-kencangnya oleh Rasulullah SAW. Kemudian Nabi menyatakan, wahai Umar, belumkah cukup apa yang telah engkau lakukan selama ini terhadap kaum muslimin? Ya, karena Umar termasuk orang yang sangat keras terhadap kaum muslimin di awal Islam di Mekah, sebelum beliau masuk Islam. Maka dalam riwayat tersebut kata Umar, hati saya ini seperti terbelah oleh halilintar. Dan langsung terucapkan dari mulut saya kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Umar bin Khattab yang tadi datang bawa pedang ingin membunuh Rasulullah SAW sekarang menjadi pembela Rasulullah SAW. Setelah Umar masuk ke dalam Islam, Umar tidak mau melihat kaum muslimin ditindas. Maka Umar mengumumkan, sudah berkumpul dua singanya orang Mekah, Hamzah dan Umar. Maka Umar menyatakan, ya Rasulullah, sampai kapan kita hina seperti ini? Saya akan keliling dan saya mengumumkan bahwa aku telah masuk ke dalam ajaranmu. Maka Umar keliling Mekah, Masjidil Haram, menyatakan, hari ini Umar telah mengikuti Muhammad yang selama ini kalian vonis agamanya adalah agama yang sesat. Siapa yang tidak senang dengan Umar, maka silahkan dia menjumpai Umar di tempat ini dan tempat itu. Maka tidak ada satupun dari tokoh-tokoh Quraisy yang sedang duduk Masjidil Haram dan mendengarkan tantangan Umar tersebut berani mendatanginya. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar Al-A'lam An-Nubala bahwa di antara sebab Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam adalah tatkala beliau mendengarkan firman Allah, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. 5 ayat pertama. Tatkala beliau mendengar surat ini, maka terluluh lantakkan hati beliau dan beliau masuk ke dalam Islam. Ini menerangkan kepada kita bahwa benarnya firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Oleh karena itu di antara doa yang senantiasa Nabi panjatkan, Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Atau benarnya sabda Nabi, inna quluba bani adam baina usba'ini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa sya. Sesungguhnya hati anak Adam itu di antara dua tangan jari jemari Allah yang sesuai dengan keagungannya Allah, tidak menyerupai sifat makhluk.
dan tidak dapat diperbagaimanakan. Dialah yang akan membolak-balikkan hati mereka sesuai dengan kehendaknya. Bayangkan Umar bisa masuk Islam. Sampai-sampai disebutkan oleh sebagian ahli sirah, sebagian orang berkata Umar akan masuk ke dalam Islam kalau keledai dia sudah masuk ke dalam Islam. Karena mungkin bang keledai dalam Islam. Makanya saking nggak mungkin Umar masuk Islam, nggak mungkin. Orang yang luar biasa terhadap Islam. Tapi Nabi nggak pernah pesimis. Di antara doa yang senantiasa Nabi panjatkan adalah Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaik, Abi Jahal atau Umar. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan engkau masukkan salah satu dari orang yang paling engkau cintai, yaitu Abu Jahal atau Umar. Yang Allah kabulkan adalah salah satu dari dua orang ini. Kenapa? Karena kejujuran dari hati. Umar memusuhi Nabi memang karena itu yang beliau tahu. Sedangkan Abu Jahal karena hawa nafsu.